Adik kelas itu ada yang meninggal di daerah Cilegon. 3 jam itu jenazahnya nggak diapa-apain. Lu punya uang berapa gitu kan, ada yang ngeluarin cepet, ada yang ngeluarin gocap, ada yang ngeluarin buku. Ternyata lorong itu nggak ada lampu, bayang nggak sih, kita masuk satu lorong tapi itu nggak ada lampunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Indra. Ini gua mendatangkan salah satu absen dari Priok. Jadi gua pengen menanyakan kisah-kisahnya dia selama ini menjadi relawan Bubut Jenais. Dengan Bang Tompel. Datang. Sehat Bang. Bang, perkenalin dulu Bang sama teman-teman di WOC Bang. Nama ente kenapa bisa dipanggil Tompel? Sebenarnya nama aslinya bukan Tompel kan? Nama asli gue Januar. Januar. Alumni tahun berapa Bang? Gue angkatan 2001 di STM 5. STM 5 Rorotan ya? Rorotan. Berarti lulus ya? Belum masuk ya? Iya, abang lulus gue masuk. Bener. Karena dia kan sudah tamat setahun juga. Nah, Bang Januar nih kan sekarang kegiatannya ya ataupun kesibukannya nih jadi relawan dari Bubut Jenais ya. Dari Bubut Jenais. Nah, ini awal ceritanya Abang masuk Bubut Jenais ini seperti apa nih Bang? Kalau histori awalnya gini, dulu kan tempat gua nih di Koja nih, di Koja. Ya. Itu dijadiin base camp nih sama anak-anak angkatan 99 dari Bubut 63. Jadi itu tiap sore apa tuh siang malam itu di base camp di Koja itu. Di Koja di base camp. Nah, kebetulan ada angkatan abang kelas angkatan 99 itu emang yang udah apa namanya, dia udah ngaji dan udah hijrah. Nah, gue masih begajulan nih. Gue masih begajulan dan dia begajulannya ngapain? Dia masih apa sih namanya, masih ngalor gitu lah. Muda lah. Ya seperti itulah. Terus jadi ya kaget aja sih ngelihat abang-abang kelas itu udah pada hijrah semuanya nih, luar biasa nih. Jadi disitulah apa sih namanya, terbawa lingkungan ya. Kalau kita bergaul dengan orang baik, kita kenal baiknya. Nama parfum Makin Wanginya. Ya, betul ya. betul. Nah, awal mulanya masuk apa terbentuknya Bubut Jenais, Abang terlibat nih ya, kan dari awal Bubut Jenais. Nah, ini awal terbentuknya. Nah, jadi gini, awal mulanya berdirinya Bubut Jenais ini sebenarnya nih. Ya. Itu kan anak angkatan 99, ada yang walaupun 2001 tapi mainnya sama anak angkatan 99. Ya, udah bicara alumni udah Iya. berbaur dah ya. Jadi apa namanya, waktu itu abang-abang kelas itu pada hijrah, luar biasa lah. Nah, jadi lagi ngumpul di base camp Koja, tiba-tiba kita dapat pelaporan bahwa adik kelas itu ada yang meninggal di daerah Cilincing gaya motor. Dari motor ya. Nah, pada saat itu niat kita awalnya itu takjiah sebenarnya gitu loh. Ya, ke lokasi mau takjiah. Nah, kita takjiah lah ke lokasi. Nah, niat kita sampai di lokasi itu udah banyak lama nanah budut nih yang ikut takjiah juga. Nah, pada saat itu kita takjiah, kita lihat si mayit ya, saudara kita yang meninggal. Nah, ternyata kita takjiah udah di situ berapa jam, 2-3 jam itu jenazahnya nggak diapa-apain. Didiemin aja, nggak diapa-apain. Dari keluarga ataupun lingkungan? Dari lingkungan setempat, nggak ada apa-apain. Pokoknya dibiarkan gitu aja. Nah, ternyata kita punya abang kelas, kebetulan dia punya basic, saya punya basic dimandikan jenazah gitu kan. Nah, penasaran, kok jenazah ditelantarkan, didiemin aja gitu kan. Iya, akhirnya cari tahu nih, cari tahu kenapa kok bisa gini gitu kan. Nah, ternyata keluarga yang katakan selain musibah itu rupanya dia lagi cari-cari pinjaman untuk pemulasaran jenazah, seperti bayar tukang mandinya, beli kain kafannya gitu loh. Ya, karena lumayan juga tuh ya. Iya, karena kan nominalnya kalau yang dikomersialkan kan agak lumayan. Iya.
kita miris ngeliatnya saudara kita seperti ini gitu ya kan. Dan keluarga juga kayaknya, nah kebetulan saudara kita yang Soebul Musibah ini dari keluarga yang kurang mampu. Yang ekonominya tuh benar-benar Karena terpanggil nih. terpanggil, teman-teman terpanggil. Awalnya teman-teman terpanggil sebenarnya. Ada kan belum ikut. Iya, iya. Teman-teman terpanggil, kasihan gitu kan. Nah kebetulan teman-teman apalagi dia punya basic tentang pemulasaran jenazah. Akhirnya kita ngumpul di luar kan, kenapa nggak kita aja yang tanganin, kenapa nggak kita aja yang handle kan gitu. Yakin itu pada? Iya, Karena salah satu orang doang tuh yang punya basic, tapi Iya. yang lain mensupport. ya awalnya kita juga masih takut-takut. Ini beneran ini. Ya udah kata dia, kita izin dulu ke keluarga sama istrinya gitu kan. Akhirnya izin, kita diizinkan untuk pemulasaran jenazah. Dan si keluarga juga bingung, ini beneran nggak gitu, karena keluarga juga Lagi butuh ya. emang butuh. Akhirnya ya pasrah aja. Iya. Ya sudah gerakan Eksekusi tuh. Dananya dari mana? nah kita kan dananya nih dananya Dananya beli kain kapal. betul. Nah kita patungan nih, Patungan di luar. Kolekan ya, kolekan. Lu punya uang berapa gitu kan. Ada yang ngeluarin cepet, ada yang ngeluarin gocap, ada yang ngeluarin 20.000. Tutup tuh. Ya nutup. Kumpul. Akhirnya dana terkumpul. Nah. Sebagian berangkatlah ke pasar beli kain kapan, Oh, beli perlengkapan peralatan ya. apa namanya, perlengkapan jenazah. Akhirnya kita eksekusi tuh, dieksekusi sama teman-teman relawan nih. Itu pada yang mandiin rame-rame apa gimana? Oh enggak. Ada yang Paling waktu itu almarhum Kesak, Yeni, ya dibantulah sama teman-teman gitu karena kan. dia udah ada basic ya. Udah ada basic. Pada saat itu yang punya basic baru Denny, Kesak tuh belum. Nggak asal mandi-mandiin aja Iya. ya. Akhirnya dimandikan lah nih sama teman-teman kan, dimandikan. Nah kebetulan kan teman kita yang udah punya basic ini, dia punya link ambulan. Oh iya, karena setelah dimandikan, dikafani, disolati, terus diangkat ke pemakaman dong. itu jauh masuknya dari persalinan ini. Enggak, begitu jauh. Pemakamannya Budi Dharma, tempat Soebul Musibahnya itu Ici-Ici. Dekat lah. Cuma kan tetap aja. Ya, namanya ada aja dibawa pakai ambulan, nggak mungkin dibawa pakai keranda, jauhan. Nah, akhirnya diada link, kita pakai ambulan. Ya, pas itu selesai pemakaman. Terus kita ngumpul lagi. Oh selesai. Setelah selesai pemakaman, kita ngumpul lagi nih. Ngumpul di daerah mana tuh? Ya, biasa di Koja. Koja lagi. Base camp. Oh base camp balik lagi. Koja. Ya. Sampai ngumpul. Biasa lah ngumpul, pesan es teh manis gitu kan. Iya. Pesan snack gitu kan. Ngobrol lah, ngopi-ngopi. Tercetuslah ide. Wah, kenapa kita nggak bikin ini aja, bikin apa namanya? Bikin layanan jenazah gratis gitu. Siapa tuh yang awal-awal punya ide itu? Yang awal punya ide itu penggeraknya tuh anak angkatan 99. Salah satunya almarhum Bang Denny. Oh mayoritas mereka angkatan 99. Mayoritas mereka angkatan 99. Dan angkatan yang di bawah-bawahnya tuh ngikut. Gitu. Pencetusnya tuh angkatan 99. Akhirnya terbentuk lah tuh. Nah akhirnya kenapa nggak kita bikin layanan gratis? Dananya dari mana nih? Nah, dananya dari kolek-kolekan. Kolek-kolekan. Oh dulu kolekan, kalau dulu kolekan roket, sekarang kolekan buat Buatin aja. Ya gitu nah. Punya ide seperti itu akhirnya broadcast lah ke media sosial. buat teman semua nih. Nah waktu itu belum tahu nih nama layanan kita apa nih. Belum ada terbentuk nama Budu Jenais ini. Akhirnya terbesit lah ide. Karena kita komunitas anak-anak budut nih. Iya. Kenapa nggak kita bikin Budu Jenais? Gitu ya kan. Kita bikin Budu Jenais. Nah kita pada saat itu kita punya moto itu khususnya untuk keluarga budut, umumnya untuk masyarakat. Jadi khususnya untuk keluarga budut nih, Iya. umumnya untuk masyarakat. Siapa aja dari ya? Nah, pas kebetulan pada saat itu orang tua bapaknya teman kita angkatan 99 meninggal.
juga yang eksekusi. Ada anak budut juga tuh. Anak budut. Iya, yang kedua. Nah, yang ketiga, kita kan belum punya base camp nih. Base camp masih di warung Pinggir jalan. Warung pinggir jalan lah. Warung kopi. Warung kopi. Itu kan kumpul di situ karena di warteg. Sejadinya aja deh ya. Jadi aja dah. Kadang-kadang ini, lu di mana? Bentar gua lagi ngurus dokumen. Lu di mana? Iya bentar lagi. Udah ngumpul di sini. Udah ngumpul di situ. Bisa ngumpul berapa orang? Kita kalau ngumpul mayoritas angkatan 99 ya. Yang Kan emang yang solid ini angkatan 99 ya? Di sini ya? Iya, angkatan 99 yang solid. Penggerak itu awalnya. Dan kita kebetulan kan di garasi budutnya sendiri itu ada anak budutnya. Nama anak sudah 9 juga, namanya Alay. Dan kebetulan dia RT di RT, dia di lokasi. Pokoknya aman dah kalau apa-apa urusannya sama RT. Itu. Nah, dia ngusulkan nih. Oh iya, ini ada tanah, ada lahan kosong nih, bekas peninggalan bank katanya. Iya. Daripada penuh ilalang, nggak jelas. Ini bikin base camp. Ini dijadiin base camp dah, Iya. gitu. Karena gue juga RT di sini, Iya. udah gampang dah warga gue mah, kata gitu kan. Nah, dijadiin base camp lah. Jadilah garasi gedung Gerai saat ini. Oh, yang kemarin juga itu Iya. ya. Pokoknya lokasinya Pas saat itu kita belum punya ambulan tuh. Ya intinya mah kita ada tempat buat naruh kain kafan, ada tempat buat berlindung dari hujan. jalan aja dulu ya. Jalan dulu. Nah, alhamdulillah di angkatan 99 juga adalah, saya nggak bisa sebut namanya ya. Dia salah satu donatur tetap dan dia sangat mensupport kegiatan Ini ya, Indonesia ya. Karena sifatnya nggak komersil, kita pure untuk kemaslahatan umat dan membantu kaum muslimin yang memang sangat-sangat membutuhkan. Karena layanan yang kita berikan memang ini dari pelayanan rupel yang udah lu apa sih ikutin atau lu jalani selama ini ya, kan lu pasti pernah ya nemuin kasus-kasus jenazah ya, pemening jenazah. Ada nggak yang cerita yang paling itu bakal bisa supaya entah horornya, entah kasihannya, entah ini horornya aja ya, horor ya, ceritain ya. lagi tren soalnya yang horor-horor. Ini horornya aja ya. Ya. Ini nih bagi gua nih sampai sekarang nih belum bisa terlupakan lah dalam hidup gua nih. Ini horor banget nih gitu kan. Jadi waktu itu sekitar jam 2 malam. Nah pas kebetulan mereka belum tidur jam 2 malam tuh. Jam 2 malam tiba-tiba gua dapat telepon dari abang kelas namanya Ajo, anak-anak sudah 9 dan dia dapat laporan pelayanan jenazah. Dari Dua siapa malam. nih? Dari alumni atau dari masyarakat? Dari yayasan. Dari yayasan. Dari yayasan. Dia telepon ke Zoom, dia minta pelayanan jenazah dan minta disegerakan malam ini juga karena jenazahnya mau dibawa ke daerah. Ke daerah mana? Kalau nggak salah itu ke daerah Jawa, di Ngawi kalau nggak salah. Nah, kita nggak tahu nih kalau jenazah itu ternyata, wah ekstrim banget dah pokoknya dah. Ekstrimnya itu ekstrim lokasinya. Jadi ketika di sama Bang Agung tadi dulu dikabarin, lu jalan nih? Enggak, pertama aneh nelpon Acung nelpon aneh. Nelpon, ada pelayanan jenazah nih, mau nggak? Cung, yang bener aja ini jam 2 malam loh. Waduh, udah pokoknya kita harus gerak. Tolonglah kata dia. Di dalam hati nih, malam mandiin jenazah gitu ya kan, apalagi baru-baru. Wah bingung dah, keder dah. Ya udah gue mau, tapi jangan berdua, cari temen lagi. Wah dicari lah sama si Acung. Dapatlah Alay, relawan simpatisan ada Dimas sama Daeng. Jadi berapa orang? Jalanlah kita berlima. Jalanlah kita berlima. Itu kita jalan. Udah ada ambulan ya? Belum ada. Kita belum punya ambulan. Kita belum punya ambulan. Sana naik apa? Naik motor. Bayangkan pada saat itu jam 2 malam. Pada malam itu hujan badai lah, pokoknya angin kencang, hujan deras, dan kita udah ditunggu
tiba di sana. Akhirnya kita tetap Bismillah jalan juga nih, jalan malam itu. Itu lokasi tempat jenazah itu Jakarta juga atau Itu masih di daerah Jakarta juga. Ini dulu nama yayasannya nih, maaf ya nggak bisa sebut ya, saya. Cuman yang pastinya itu rehabilitasi narkoba, tapi yang kelas itu udah kelas stres, udah kelas berat. Jadi kalau yang bukan rehab yang ecek-ecek? kan itu rehabilitasi itu memang itu banyak orang-orang stresnya lah pokoknya. Yang orang itu kan masuk karena berontak, kalau nggak masuk itu berontak. Kamu Karena ada gangguan jiwa juga. betul. Nah itu cerita horornya itu. Nah kita nggak tahu nih tempat lokasi itu sebetulnya. Taunya si soib orang yang kita pelayanan itu Sherlock lokasi. Terus kita berangkat tengah malam ya kan. Kondisinya udah sebagai wah kita nanya-nanya sama orang pasti di mana gitu kan. Karena Sherlocknya juga pokoknya sembunyi banget lah pokoknya dah. Kagak nyangka kalau di situ ada tempat yayasan itu. Ada tempat rehabilitasi di tengah-tengah pemukiman aja. Ada. Nah, akhirnya kita di sana, kita tuh nggak tahu kalau itu rehabilitasi, kita nggak tahu. Begitu kita masuk ternyata apa ini gitu bilang kan horor. Oh, pokoknya horor. Kayak apa bentuknya lu bisa bayangin nggak? Misalnya apa kayak penjara? Pernah nonton ini nggak acara-acara mistikal yang dinyali? Kayak bangunan. Iya, kayak bangun jadi gini. Gitu ya. Jadi itu rehabilitasi itu emang bisa seperti itu. Mungkin dia rehabilitasi supranatural. Gimana nggak paham lah. Pokoknya cara pengobatannya itu ya seperti itulah. Akhirnya udah masuk datang ke situ. Masuk paling Sama tim nih. sama tim. Tengah malam itu ya. Hujan lagi. Hujan lagi ya kan. Nah, terus kita mandikan jenazah di situ. Hanya Pak Cowok cewek? Cowok, Ikhwan. Ketemu sama pengelola rehabilitasi, Pak, gimana tempat meninggal? Di sini Pak. Akhirnya kita eksekusi. Bayangkan pada saat itu emang rehabilitasi gelap. Emang sengaja gelap? Apa sengaja gelap? Untuk pengobatan apa memang mati lampu nggak tahu lah, kondisi hujan pada saat itu Gelap gitu ya? pokoknya gelap. Bayangkan teman-teman mandikan jenazah itu lampu penerangan cahayanya nggak ada. itu cuman bermodalkan handphone relawan aja begini nih, lucu ya kan. Yang satu mandiin, yang satu nyenterin. Ya, yang dua mandiin, yang dua lagi nyenterin begini nih pakai apa? Pakai handphone. Nggak ada lampu. Nggak ada. Lampunya cuma bulan aja, bulan. Aduh, horor banget lapangan masa itu. Udah Ya, gitu tapi yang dimandiin juga. yang dimandikan juga ya apa ya? Kondisinya gitu kondisinya nggak bagus juga lah, maksudnya kita nggak bisa buka air Iya, jenazah kan ya, kan tapi kondisinya kan kondisinya Apa dia nggak normal. udah normal? Misalnya ada seperti itu lah, pokoknya kondisinya kurang baik. Karena soalnya di tempat rehab itu sih Ya, kayak ada satu penyakit yang bisa kan lah gitu. Nah, akhirnya tapi teman-teman Bismillah, gas terus. Udah digas terus sama teman-teman. Kita kan sudah memandikan, teman-teman relawan juga sudah mengapani. Nah, kita minta persolatin nih yang belum nih. Oh, udah kelar nih. Kampanye, udah kita arahkan kiblat. Nah, kita belum sholatin nih. Nah, kita izin nih sama pengelola rehabilitasi. Pak, izin Pak, kita mau sholatin karena kita mau udah selesai mau kita pergi gitu kan. Nggak izin, Afwan ngambil air wudhu di mana ya? Oh, di belakang sana katanya. Jadi posisi lu mandi ini sama tempat air wudhu jauh. Oh, cuman dia nunjukin hanya di belakang sana gitu. Lewat mana Pak? Lewat lorong sana. Nama yayasan. Oh, ada jalanan lorong. Ada lorong untuk nembus ke belakang. Ternyata lorong itu nggak ada lampu. Bayangkan kita masuk satu lorong, tapi itu nggak ada lampunya. Jam 2:30 malam Gali. Bener, akhirnya ya teman-teman ya apa namanya? Gua ngambil air wudhu ke belakang. Bayangin ini ya, nih kita nyalain handphone nih, namanya gelap ya kan. Kita
kita kan juga handphone, kan kondisi mati nih. Pas kita nyalain, tiba-tiba tuh mukanya orang depan kita tuh. Itu orang beneran apa? Orang beneran, orang maksudnya pasien yang direhab di situ. bisa di depan langsung Depan gitu. Muka ketemu muka tuh, bayangin. Wah, gitu kan. teriak udah. Iya, teriak, kitanya yang teriak. Kitanya yang enggak. Pas kita sama kaget. Sama kaget. Ya mungkin guanya kaget, dia enggak. Nah, karena gue juga berlima ya paling pegang-pegangan awalnya kan. Oh jadi buat Karena gelap. iya menuju apa tuh peran itu ya, Peran itu ya. Akhirnya kita center lah, ternyata ya emang pasien yang direhab itu memang dipasung. Maksudnya bukan dipasung dalam arti itu dia dirantai kakinya, maksudnya biar dia nggak berontak-berontak. Takutnya luar biasa iya. tempat rehabnya ya. Ya kamu gimana sih kalau orang kecanduan narkoba itu kalau dia sakit gimana kan dia suka pukul badannya kan. Dia pengen itu lah. Soalnya ya gitu. Kedepannya PR kita tanya, oh itu nggak tahunya tempat rehabilitasi narkoba tapi kelas itu udah kelas tingkatnya berat. Besar yang obat itu ya. Makanya kita cepet-cepet ngambil dulu ya kan, bro. Karena posisi gelap. Akhirnya kita dulu ngambil dulu gitu kan. Ya udah, ternyata ya emang banyak yang udahlah jangan narkoba lah bahaya. Nanti pada stres tuh. Tuh dengerin yang masih pakai. Nggak ada gunanya, bener dah. Kalau udah stres kacau. Nah pas ketika udah dimandiin ya kan, udah disolatin ya. Habis bener dulu, ada lagi nggak tuh kejadian-kejadiannya gitu kan? Kan masuk ke lorong. Ya, balik tuh. Nah balik ya udah kita berlima. Gue nyalain handphone semua senternya gitu ya kan biar terang ya. Jadi kita jalan tuh ya. Udah jalan tuh bawa HP. Karena ngeri lagi ya. Jadi gue berlima itu punya pengalaman. Satu orang tuh beda-beda. Kalau gue yang gue rasain begitu nyalain handphone, nggak tahu depan muka gue orang. Iya. Muka orang ini muka gue, ini muka dia gitu ya kan. Nah kalau yang 5 tuh lain lagi. Yang 4 lagi tuh lain lagi dia. Dia lain lagi tuh. Itu ceritanya apa tuh berupa? Aduh, gue agak lupa dah kalau ada orangnya bisa gue tanyain dah. Masing-masing kan tuh ya. Masing-masing. Nah, udah selesai kita sholati. Dia minta ini apa namanya? Minta tolong dong ambulans sekalian. Kayaknya kita kan yang ada temen itu ya. Iya, kita kan nggak punya ambulan pada waktu itu ya. Makanya ambulan jenazah ini, ambulan ini ya Ahmadi itu Luar biasa. artinya ya karena kita juga sudah punya link pakai ambulan, tapi tetap ambulan yang kita punya link itu apa sedikit ada komersialnya lah gitu kan. Ya akhirnya karena disewa, karena di udah keluar kota ya Sewa dari anak-anak jenis atau kan yayasan? Ada berapa kan yang? karena waktu itu yayasan Yang BK. yang BK Tapi dari jenis hanya pemandian sama pengamanannya. mandikan, mengkafani, ya sholati kewajiban lah ya. Ya itulah cerita horor tapi lucunya di situ. dan lebih banyak lagi sebenarnya gitu. Banyak pengalaman karena lagi nggak yang karena kalau lagi lagi kemarin lagi tren-trennya COVID tuh ya. iya Itu kan gue dengar katanya ada ada ya. kalau jenazah yang udah dimakamin dibongkar lagi, kalau ceritanya lebih jelas detailnya, Oh lu nggak ada di? aneh nggak ada Oh, nggak pada ada. saat itu. Yang ada aja deh yang ada. Apa deh? Yang ada Dengar tuh ramai tuh. Gila, gila jenazah yang emang kalau kita ingat ya waktu COVID kemarin lagi rame-ramenya ya. Waktu juga ada tuh. Waktu yang dikasih buat relawan 24 jam itu kurang. Karena pelayanan pada saat itu sangat luar biasa padatnya. Jadi permintaan pelayanan jenazah pada saat masa-masa COVID itu sangat luar biasa itu. Emang yang lain nggak ada, gimana sih kok bisa sampai? Contoh, ini pengalaman yang miris lah ya. Kan pelayanan yang diberikan oleh Yayasan Amalia Foundation pure murni gratis untuk kaum muslimin lah ya. Nah pada saat masa-masa COVID kemarin itu kan permintaan layanan ambulan dari rumah sakit ke pemakaman COVID itu kan
jenazah COVID itu kan dia memang sudah dipeti lalu di wrapping di plastik, dipaku gitu kan, masih peti. dipeti. Nah terus kan ngambil jenazah itu juga di KJ, instalasi kamar jenazah gitu. Itu kan ngantri, ngambil jenazah itu ngantri. Jadi tiap hari itu antrian ambulan itu bersusun ngambil jenazah. Nah disitulah aneh banyak bertanya sama supir ambulan yang kan yang itu karena kan layanan yang kita berikan untuk kaum muslim itu kan gratis. Mengantarkan jenazah COVID dari RSUD ke pemakaman COVID dan juga kan gratis. Kami coba tanya sama supir ambulan yang itu, Bang, pertama dia dulu yang nanya. Dia bilang katanya gini, udah berapa rate? Gitu. Oh bahasa supir. Udah berapa rate gitu kan? Saya bilang kawan-kawan baru bawa 2. Wih, kenceng dong 2 kali 2 juta udah 4 juta. Wih, aneh kaget nih. Kali 2 udah 4 juta. Oh bayaran dari itu satu sewa bulan. Karena Karena pada masa COVID kan jalannya tidak dibandingkan, tapi langsung masukin peti, dipaku, direping, langsung mahal. pada saat itu si supir ambulan itu kenceng dong. 2 hari kali 2 juta, 4 juta. Wih ini kaget. Udah kocaknya udah gitu ya. Ini kaget. 4 juta apa nih bang? Gitu kan. Emang situ berapa satu rit yang ngambil? Waduh, aneh balikin nih. Apa maksudnya gitu kan? Sampai udah berapa rit gitu kan? Aneh baru 1 dibilang. Sama ini 2 juga sih dia bilang gitu kan. Cuma yang satu ini nggak tahu dia ada mau ngasih berapa nih gitu loh kan. Karena sih pasang harga 1,5 juta dia bilang gitu. Oh dari driver itu tuh. 1,5 juta apa nih bang bilang gitu kan? Ya nganter pemakaman inilah dari rumah sakit ke pemakaman perawatan. Iya. Gila. Yang pertama berapa? Yang pertama ya dapet lah 1 juta, nggak sampai 1,5 juta dia nggak dapet. Ih gila dia bilang luar biasa nih gue bilang. Berapa kali rindu sehari ya? Di situ lah kita mirisnya kita apa namanya Orang yang lagi kena musibah iya, aja. jadi dikomersialkan kayak gitu. Makanya saya salut kepada dinas itu melakukan pelayanan yang diberikan oleh mereka oleh Pure gratis tanpa embel-embel gratis. Jadi sungguh apa ya sungguh miris lah gitu. Luar biasa ya. Nah ini kan ambulan ini nih milik ya, Budi Jenais ya. Betul. Nah ini anggaran dana ini gimana dari mana? Nah, waktu itu kan kita belum punya ambulan ya. Iya. Waktu itu belum punya ambulan, kita masih ngeling-ngelingin ya ambulan nih. Masih ngeling-ngeling aja ambulan nih. Sewa gitu ya. Kadang-kadang kita sewa tanpa sepengetahuan dari musibah kita yang bayar. Oh anak-anak tuh ya. Anak bayar, jangan ngomong-ngomong untuk musibah ya, ini kita yang ngasih duitnya. Gitu. Nah, setelah itu terbersihlah ide dari relawan. Gimana kalau kita buka keran donasi, kita beli ambulan. Harga mobil kan tahu sendiri kan. Harga mobil tahu sendiri tuh. Akhirnya kita buka keran donasi nih. Kita buka keran donasi, kita share di FB. Ya untuk mencapai angka 200 juta begitu kan enggak, kayaknya butuh waktu gitu kan. Nah ternyata disitulah Allah lihat ketulusan para relawan, ikhlas, semuanya Allah muliakan. Jangan urusannya dan lama keran donasinya. setengah bulan setengah tahun kayaknya nggak sampai lah. Pokoknya bulan. intinya keran donasi itu dibuka nggak cukup waktu dalam 1 tahun sudah terrealisasi. Tutup tuh. Langsung cash. Ini alumni publik apa umum? Nah, jadi waktu kita buka keran donasi, kita dapat support dari basis-basis. Ya. Kita dapat Budut berarti. Ya. Kita dapat support dari 806, kita dapat support dari 58 Kemayoran, kita dapat donasi semua lah. Nah, tapi kan untuk mencapai angka nominal segitu kayaknya gede gitu kan. Kita berpikir
Tapi apa sih budut yang nggak bisa? Kita berpikir, waduh, ini sampai kapan realisasinya nih kita punya ambulan sendiri gitu kan. Kita nggak tahu dah tuh ya. Kita nggak tahu tuh. Prediksi kita semua relawan yang di sini, wah kayaknya butuh waktu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tahun kayaknya baru punya nih kayaknya. Waduh kayaknya. Tapi pada kenyataannya. Nah disitulah Allah Subhanahu Wa Taala itu melihat ketulusan dari para relawan. Ketika apa ya, barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, maka Allah akan mudahkan urusannya dia dunia. Jadi seperti itu. Jadi Allah melihat ketulusan para relawan, keikhlasan para relawan, Allah mudahkan segala urusannya. Mudahkan jalannya nih. Tiba-tiba ada donatur nih. Donatur alumni atau siapa? Ah, itulah. Jadi donatur ini menginfak apa namanya? Mendonasikan. Itu lumayan besar lah. Artinya Hampir. bahasa begini. Mungkin komunikasi kayak gini kali ya. Ya. Itu untuk beli ambulan berapa kekurangannya? Kekurangannya per saat itu masih di angka 100 juta lebih. Masih jauh. Itu berapa kekurangannya? Ya mungkin kekurangannya segini. Udah. Ini gua transfer, besok beli. Mungkin bahasa begitu. Cuman yang nerima bukan Anda, yang nerima waktu itu adalah pengurus. Ya abang-abang kelas lah. Nerima. Nah, ini kan ada di tahunnya nih. Tahu ada seran aja, seran transfer itu 2 kali transfer. Aneh sebut aja lah tutup. Aneh baca itu printing tuh. Padahal masih jauh ya buat gitu sih. Masih jauh, pokoknya kekurangannya itu masih di angka 100 juta lebih lah. Pokoknya hampir 100 juta lebih lah. Masih jauh banget. Makanya kita aduh ini butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 tahun lagi. Kan sini gua tersudut nih. Mungkin di sekolah-sekolah lain belum ada Pel. Ya kan? Sekolah mana yang punya ambulan? Iya. Ya kan alumni sekolah mana ada nggak? Nggak ada. Yang lu tahu deh. Nggak ada. Seluruh Indonesia. Nggak ada. Budut doang kan? Tuh. Gimana kagak saktinya budut ya kan? Hanya buat bercerita masa lalu. Lain. Tapi sekarang nih buat ke depan. ya kita melihatnya ke depan. Ya kita nggak pernah tahu ya apa ya. Umur kita nggak pernah tahu umur kita gitu lah, karena umur kita itu rahasia Allah ya. Kita nggak tahu maksudnya apa ya. Kita butuh berapa lama ibadah untuk dosa-dosa kita yang karena apa? Karena dalam hadis Rasulullah SAW manusia itu dilihat di akhir. Jadi manusia itu dilihat di akhir gitu. Oh endingnya kalau film ya, kalau film endingnya nih. Lu akhir hidup lu mau seperti apa? Mau dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk? Karena kita nggak tahu. Kita azal itu kita nggak tahu. Kita dalam kondisi buruk atau kondisi baik. Ya udahlah kita terus aja berbuat baik dah. Ya mudah-mudahan dari apa gua menyambangi ya Gular nih ya kebaikannya walaupun pernah tahu daerah sini mungkin Priuk ya kan kerasnya Priuk sampai sekarang juga orang Priuk keras ya kan ada tuh istilah Priuk keras ya kan. Nah Pel mungkin ya kalau misalnya teman-teman nih, teman-teman dari Rob, Mistik, Gelas, pengen gabung ya relawan, Masya Allah, Buduni Nais itu kira-kira prosedurnya ataupun persyaratannya ada kriteria khusus? Kalau persyaratan kriteria nggak ada ya. Kalau misalnya ada teman-teman budut, inilah yang kita harapkan sebenarnya. Jadi seperti kaderisasi sebenarnya. Jadi teman-teman relawan ini dia juga harus punya regenerasi. Nah, benar. Jadi kan bentar lagi benar-benar menambah armada. Iya. Pasukan harus dibawa juga dong, harus nambah juga dong. Iya. Jadi alhamdulillah Budut Janais ini berdiri hampir ya, tapi belum ya, hampir 3 tahun dan kita Allah karuniai
itu hampir kita mempunyai dua armada ambulan. Armada. Mungkin karena kantor sekretariat dan yang jalannya Sudarso ini, masya Allah gitu ya kan, artinya inilah garasi kita, suka dukanya kita di sini, dan ini kan ada, mungkin kan ini kan garasi kita ya. Iya, garasi. Dan alhamdulillah dari ketum kita Bang Willy angkatan 94, dia menghibahkan satu tempat lokasi itu untuk dijadikan sekretariat. Jadi sekretariat kita apa namanya, di Budut Jenais ini komplit orang-orangnya sebenarnya. Lengkap ya? Lengkap. Mereka ini orang-orang hebat sebenarnya. Mereka ini orang-orang hebat, mereka orang super sibuk semua sebenarnya. Benar. Susah ya padahal ya? Itulah. Artinya gini, Anda lupa hadisnya. Pokoknya ada aja Allah mudahkan jalannya gitu untuk kebaikan. Di salah satu kehidupannya. Seperti Bang Wil. Ada ingat ceritanya Bang Wil bahwa Islam itu apa sih namanya dulu di zaman Rasulullah ya, tidak semua berjihad medan perang. Tidak semua ya? Tidak semua para sahabat itu berjihad di medan perang. Tapi ada juga yang ahli strategi, dia tidak ikut berperang, tapi dia hanya menularkan strateginya seperti ini. Ada juga yang ahli ekonomi, ada juga yang ahli pengobatan. Itu bentuk jihadnya dia ya? Jihadnya. Jadi tidak semua itu terjun ke medan perang. Jadi ada yang ahli strategi, dia bisa menstrategikan supaya kaum muslim seperti apa, ini strateginya gitu kan. Tapi dia tidak ikut berperang. Nah, seperti pengurus-pengurus. Nah, sama ya. Seperti Bang Wil itu memang ahli dalam manajemen. Nah, jadi dia dengan sukarela, dengan ikhlas, dia mengeluarkan ilmunya untuk bagaimana satu organisasi Yayasan Amalia berorganisasi supaya berkembang pesat, maksudnya secara manajemen itu terorganisir, keuangan apa semua itu biar nggak kolek, gimana caranya punya rapi. Karena sekarang sudah ya. Benar. Panglima-panglimanya udah ada tuh. Dia berpikir bagaimana caranya mensejahterakan para relawan. Nah, mungkin terakhir kali Pel ya. Ada kali lu mau mengajak teman-teman dari alumni Budut yang mau menjadi relawan. Coba lu sampaikan sama teman-teman Dewasnya nih, kali ada yang berminat jadi relawan di Jenais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat Dewasnya semua, terutama khususnya alumni Budut, abang-abang Budut, adik-adik Budut gitu. Barang siapa yang mendapat kebaikan, walaupun hanya sebesar biji jahro ya, maka semua itu kan ada balasannya di sisi Allah. Jadi kalau ada teman-teman Budut yang ingin bergabung dengan Budut Jenais, kita dengan amat sangat berharap gitu kan. Jadi buka ya, karena tanpa bisa dipungkiri bahwa Budut Jenais ini sudah besar dan sudah dikenal kalangan masyarakat umum ya, sampai di daerah pun gitu ya, udah tahu Budut Jenais gitu kan. Jadi yuk kita rubah paradigma tentang Budut ya. Jadi ketika masyarakat itu mendengar nama Budut, jadi mindset masyarakat itu tidak lagi Budut itu seperti ini, biang tawuran, tukang betak, tukang apa. Jadi ketika masyarakat itu mendengar kata-kata Budut atau bangsa Budut, mindset mereka tuh kebaikan. Budut Jenais, seperti yang pernah pengalaman saya waktu memandikan di daerah Tambora. Jadi di situ emang di tempat pemukiman padat ya? Bukan, pemukiman padat. Jadi pada saat itu pemukiman itu katanya sih musuhnya Budut katanya ya, musuhnya Budut. Jadi para relawan mandikan jenazah di situ pakai atribut Budut, pakai rompi Budut, pakai rompi Budut Jenais. Ya tahu dong. Dilihat gitu loh kan. Budut. Cuman Budutnya itu kok Budut mandikan jenazah gitu. Bingung dia gitu kan. Jadi emang coret-coretan tuh banyak banget, coretan kapal lah, coretan pokoknya musuh-musuh lah gitu ya. Ripa-ripa kita sebutnya apa ya. Jadi ketika anak Budut itu masuk ke satu daerah, tapi
datangnya itu mandikan jenazah, itu bingung itu. Nah jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung di relawan, bisa nih aman. Iya, Jadi dulu masuk ke grup Facebooknya dulu, Instagramnya ada videonya lain. iya, Ada nomor teleponnya tuh 1908. kita juga webnya juga belum tempel ya. Jadi Iya, kalau ada pengen webnya tahu juga ya. Bulut Jenais juga. apa sih Bulut Jenais itu, apa sih kegiatan dan apa sih program-programnya, apa sih? Oh, gitu nanti loh. dibuka aja di webnya Iya. ya, buat lebih jelasnya gitu ya. Karena gini, Bulut Jenais itu sekarang sudah berbentuk Yayasan Amalia Bulut Jenais, dan next ke depannya Yayasan Amalia Bulut Jenais ini bukan tidak hanya melayani seputar jenazah, tapi next ke depannya kita berkolaborasi dengan yayasan-yayasan untuk kemaslahatan umat. Kita tidak sungkan untuk belajar dan siap berkolaborasi. Artinya next ke depannya kita juga insya Allah akan buka divisi ekonomi, divisi pendidikan. Jadi semua itu kan kita apa namanya ikutin proses gitu. Jadi ya kita butuh support, terutama doa dari teman-teman Bulut 145. Bila mana ada yang ingin bergabung, tapadol kita dengan senang hati gitu kan. Artinya di sela-sela banyaknya pelayanan yang masuk ke kita pun jujur kekurangan relawan. Terkadang juga di satu waktu, dalam satu hari itu ada pelayanan yang berbenturan jamnya dan waktunya ya. Jadi ya itulah, dengan banyaknya permintaan dari kaum muslimin, ke depannya juga kita membutuhkan banyak relawan gitu. Oke, mungkin itu aja kamu Pel ya. Siap. Wawancara kita nanti kita bikin lanjutannya part 2. Siap. Thank you Pel ya. Terima kasih Pel. Oke teman-teman, dari rekan-rekan saya itu aja.